Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di acara podcast wawancara GHT malam ini saya kedatangan dua orang tamu sekaligus. Satu adalah Master Diri, satu Master Digo. Double D. Ya? Selamat malam semuanya. Master. Iya, alhamdulillah. Jadi Master Diri ini ada tinggal di daerah Bogor ya? Bogor. Tepatnya di mana Master Diri? Cibinong. Bojonggede ya. Wah, saya belum ke situ tuh. Nah, yang kedua nih Master Digo. Digo Jakarta ya? Jakarta ya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya? Bagusan. Oke, kalau Master Dedi ya, satu saya tanya nih. Master Dedi KHT ya? Udah ya? Ikut latihan ya? Iya. Angkatan kedua ya? Februari itu? Februari tahun ini kan? Tahun ini ya? Oke. Ketemu Master Digo nggak waktu itu? Ketemu Ya? Jadi Master Digo ini kayaknya 1, 2, 3 nih panitia. Tim sibuk nih. Atau belaga sibuk. Jadi gimana waktu pertama suasana di camp itu? Perdana ya? Maksudnya nggak ada teman sebelumnya aja? Ada teman di situ? Nggak ada. Belum ada. Karena memang sebelumnya kan saya tinggalnya di Medan. Sebelum tinggal di Bogor ini kan di Medan. Jadi dari Medan langsung saya ke Mari untuk ikut pelatihan. Langsung tuh ya? Langsung dari Medan ke Mari ikut pelatihan. Jadi waktu Medan datang khusus ke Jakarta, pelatihan tuh khusus? Itu niatnya. Tapi sekarang nggak balik lagi ke sana ya? Nggak balik. Pandemi. Nggak bisa balik. Apa di dalam pelatihan GHT yang menarik? Jadi ada suasananya baru daripada sekarang. Sebelumnya saya sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya. Iya, sering ya. Suasana di sini baru. Satu, saya dapatkan suasana enggak seperti yang lain. Di sini ada kekeluargaan. Terus beda komunitas bedanya apa? Kita di villa loh. Kita di villa, jadi relax. Nggak seperti pelatihan. Kalau di lainnya ini macam kayak di tempat seminar, tegang banget. Iya, atau di hotel gitu. Tegang ya. Sini villa di puncak, jadi nggak suasananya beda. Nggak macam kita seperti training. Nggak seperti training, jadi kayak liburan. Ya, makanya namanya camp ya. Di situ. Tapi insya Allah puas ya. Puas sekali. Kenal teman-teman baru, ilmu baru. Apa yang menarik di villa atau di situ teman-temannya? Nggak makanannya gimana? Lumayan. Makan terus ya? Makan terus. Nggak pernah lapar kan? Alhamdulillah. Memuaskan insya Allah. Memuaskan berikutnya apa yang menarik lagi di situ? Yang pasti materinya lah yang belum. Materinya baru. Saya baru. Nggak membosankan ya? Mudah-mudahan nggak membosankan. Iya, alhamdulillah. Banyak praktek juga ya? Banyak prakteknya. Jadi mengena. Iya, pengajarnya luar biasa. Amin. Saya sendiri yang ngajar kan? Iya, saya sendiri. Ya, nah ini buat teman-teman podcast biar pada tahu bahwa kita ini apa adanya, tanpa settingan, dan makanya dua teman master ini kita hadirkan untuk bisa jadi inspirasi kehidupan mereka dan pengalaman mereka waktu di training di villa. Mungkin ke Master Digo ya. Digo gimana nih? Master Digo kan lumayan lebih lama ya dari Master Dedi ya. MM juga udah. Apa yang menarik di villa? Pelatihan apa yang dilihat di situ? Kok seneng banget kayaknya dibantuin orang murid saya juga di GHT. Luar biasa ya. Ilmunya yang pertama yang saya dapat. Itu yang pertama ya. Spiritualnya semakin mendekatkan kepada Tuhan, pencipta alam semesta dan isinya. Makin kuat ya. Jadi banyak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Di situ kita dipelajari di camp itu ya. Kita dapat teman baru juga dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Oh, betul. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, kemarin ada yang dari Madura, Jambi, banyak. Jadi banyak teman baru dengan berbagai macam budayanya mereka dibawa ke situ semua dengan logat-logat berbicara. Sampai saya juga berubah ya. Saya berubah jadi Jawa. Iya, pengajarnya juga berubah dari Jawa kemarin tuh. Terkontaminasi karena yang datang banyak yang Jawa. Iya, kemarin. Dia nanya, "Saya kok banyak bahasa Jawa, maksudnya logatnya Jawa kok beda?" Ya.
coba itu banyak nggak jawab banyak, iya berarti benar ke bawah. Jadi edukasi supaya kita terasa juga ya. Terus kelihatannya maksudnya kok teman-teman puas ya, selain Mas Dede ini kan master yang lain kelihatannya nggak ada yang kecewa misalnya. Alhamdulillah selama ini ya saya lihat mereka puas semuanya. Kenapa? Apa buat mereka puas? Ya, saya juga nggak tahu ya, saya nggak tanyain sih mereka kenapa puas. Cuma kalau saya lihat ya dengan pelayanannya saya Helmi di sana, cara pokoknya apa ya, dia merasa tuh di sana tuh sebagai tamu, sebagai tuan, sebagai raja di sana. Dengan makanannya mungkin yang nikmat-nikmat enak misalnya kan, dengan materinya lebih puas ya. Udah gitu view-nya puas itu dirasa. Nggak bisa sulit diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Dan mereka juga ada yang mungkin tinggalnya di kota kayak Jakarta atau mungkin yang kayak di Madura, jauh dari pegunungan, tempatnya gersang begitu, di sana dia kayak ya dapat ilmu refreshing juga mereka di sana. Udara dingin banget. Hal baru atau spiritualnya berkah ya. Siapa salah dapat. Banyak. Bahkan pulang dari sana teman-teman juga sempat ya merasa rindu ya, pengennya masih terus tuh. Makanya pengen terus dia. Banyak juga kan kemarin ini di batch 4 aja kurang lebih 17 orang ya, 16 atau 17 yang alumni. Iya, kalau dari MM jadi 20-an setahu saya. Betul. Jadi kita buka 36 itu, yang orang baru cuma 16, yang alumninya itu 20. Berarti banyak alumni. Di sini menandakan bahwa menyenangkan nggak membosankan. Dan itu masih banyak juga yang mau ikut tapi ditahan ya Mas Rigo ya. Iya betul. Kotanya terbatas. Karena kalau kita terlalu padat juga, kamar nanti kesian juga kan, nggak enjoy kita, nggak qualified kasarnya. Kalau saya lihat mungkin mereka tertarik karena materinya tuh berbeda terus. Itu ya? Berbeda terus. Kalau dia materinya itu aja pasti bosan, dia nggak mau lagi ikut pelatihan. Tapi ini alumni banyak yang ikut lagi kemarin dia ikut lagi. Mungkin itu yang menjadi daya tariknya mereka. Iya. Jadi orang yang benar-benar mau cari ilmu di sini ada tempatnya. Betul. Ya kan, benar ya. Jadi orang yang suka ilmu nggak monoton. Itu aja. Iya. Jadi nggak, kalau istilahnya ilmu orang orang dahulu, orang zaman purbakala. Iya. Nah, ini dipakai terus saja. Nah, di sini kan berganti, mencoba Nokia, dari Samsung, dari BBM, Android, jadi iPad, itu sebagainya. Berubah terus, inovasi lah. Iya baik. Jadi apa ya, banyak bonus di sana. Iya. Mereka pelatihan, kayaknya di villa. Villanya ibaratnya tuh mungkin bintang 6 kali, bukan bintang 5 lagi, bintang 6. Jadi pelatihan, ada kolam renang, dia bisa berenang di situ. Harus yang luar biasa, nggak nyewa. Apanya tuh kan? Punya nyewa. Luar biasa. Iya. Nanti kita lihat ya. Masa punya sendiri. Dia kan punya guru sendiri, berarti punya kita sendiri. Itu luar biasa. Nanti kita insya Allah buat alumni nih, saya kasih jelas istilah insya Allah Desember lah ya, sebelum Natal atau tahun baru kita kumpul nanti sama keluarga, bawa anak, bawa istri, yang istri bawa suami. Ya udah kita kumpul nanti reuni, jadi kenalan antara suami, ini keluarga saya, ini istri, ini keluarga saya, ini anak saya, biar main sama anak-anaknya, yang suami kawin sama suaminya, yang ini istrinya sama istrinya. Insya Allah kita adain. Jadi berkah insya Allah di hati. Oke, mengenai tentang pengobatan, teknik atau ilmu apa yang menakjubkan buat peserta dulu deh mungkin ya? Kalau saya teknik sembuh dalam 5 menit. Itu ya? Itu betul. Itu yang menakjubkan bagi saya. Iya, oke. Jadi saya baru nemu, malah saya kok sembuh itu 5 menit, enggak bohong nih, saya bilang. Bohong nih. Apa adanya ya? Bohong. Iya bohong, saya bilang. Biasanya namanya berobat, mereka berobat itu butuh proses, nggak mungkin ada yang bisa langsung butuh, nggak mungkin di mana tuh bohongin nih. Iya bohong, saya bilang cuma bahasanya aja. Jangan gara-gara itu yang buat peserta nggak percaya nggak sembuh kan pertama. Iya juga. Ya kita kan awalnya pasien. Iya nggak tahu ya masih terlalu. Beneran. Jadi dengan keraguan itu makanya dia jadi pelatih. Betul. Iya mungkin di situ awalnya saya dan takjub tuh saya di situ. Mungkin saya bilang butuh proses lah, paling nggak 2-3 kali 4 kali baru sembuh, nggak mungkin langsung datang sembuh tuh nggak mungkin. Iya. Tapi saya ngeliat sendiri, temen tuh banyak yang langsung sembuh begitu, saya kaget juga awalnya.
bohong juga emang nih orang, bohong juga nih orang gitu, belum percaya saya waktu itu. Oh gitu ya? Bener-bener tuh ya? Bener-bener. Tapi ketika penyakit saya sembuh, dari situ baru saya jadi mantap di situ. Bener-bener nggak bisa dipikirkan pakai logika, bisa yang Allah nggak terbang. Jadi terbukti juga di diri ya? Betul. Itu yang membuat akhirnya tambah keyakinan. Betul, dari situ. Terus apa yang unik dari teman-teman nih? Dari teman-teman, kan beda-beda orang nih, kan pasti beda-beda sifat, pasti beda-beda karakter. Apa yang kita belajar dari teman-teman di IHT? Saling kebersamaannya, saling menasihatinya, atau saling menghargai itu apa? Jadi enaknya kemarin itu kebetulan yang di IHT 2 ya? Yang IHT 2 kebetulan ada kawan-kawan yang memang udah praktisi. Ada ya? Ada praktisi, jadi di situ kita sambil sharing-sharing juga, sharing-sharing plus ikut pengobatan. Ya seperti contoh kayak Master Fauzan, dia bisa bekam, bisa jadi tambah. Sekalian kita juga pengen ikutan di bekam, dipijat, lumayan lah. Dapat bonus. Ya itu pengalaman. Iya. Dapat ilmu banyak ya. Artinya kalau kita di sana di camp itu latar belakangnya macam-macam. Iya. Ada yang ahli bekam, mungkin ahli terapi tusuk, mungkin apa kan? Kalau masalah kemarin juga listrik ada ya. Jadi macam-macam punya spesialis ya. Betul. Kelebihan masing-masing ya. Di situ kita belajar ilmu lagi nggak tuh? Ya, nambah ilmu kan? Jadi tambah semangat. Ini luar biasa nih ya, ilmu Allah gitu ya. Dan kalau ada apa-apa, nanti kita mau kemana nih? Mau besok mau ke Bogor atau ke Medan mungkin ada ya. Mungkin mau ke Madura besok ada Master Fauzan gitu ya. Tiap kota ada. Iya, dan perbanyak juga ya. Dan satu visi satu misi ya. Ya kan kurang lebih seperti itu. Iya benar. Nah, selain itu kan orang kan lebih niat, cuma niatnya apa nih kelihatannya dari Mas Diego, niat yang dibawa dari IHT sendiri, melihatnya di mana? Niat kita? Iya, niat IHT. Saya ya? Iya, dari IHT-nya apa dari Mas Diego-nya? Kalau awalnya memang saya menyembuhin diri. Betul, karena ya kan saya pasien, awalnya kan pasien tadi. Iya, misi untuk berikutnya. Misi berikutnya setelah saya ikut pelatihan ini kan ikut bantu untuk orang. Iya. Saya bantu orang. Mereka saya kepuasannya gimana sih? Kepuasannya yang luar biasa, maksudnya ya kan setelah kita kalau kita udah ngobatin orang tuh misalnya puas itu juga takjub juga lah di situ kan. Orang seneng, kita juga lebih seneng. Kita lebih senang lagi. Dia senang, kita lebih senang dari dia lah kita. Kenapa tuh nggak harus berbayar? Kan saya lihat orang beberapa bayar. IHT katanya kan nggak harus bayar. Apa yang membuat nggak harus bayar? Karena kepuasan cukup itu nggak sebanding dengan duit, maksudnya dibandingkan dengan uang, kepuasan itu jauh nggak lebih tinggi gitu. Jauh jelas nggak bisa dibayangkan itu. Jadi kepuasan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi dasar sekali. Itu yang kedua mungkin ini ilmunya Allah. Ya, kesembuhan kan dari Allah. Kesembuhan dari Allah. Ini sangat Allah sekali kalau kita menghargai dengan uang. Betul. Dan bahkan kita nggak enak kalau dia kasih uang orangnya nggak sembuh. Nah itu benar. Saya sering ngalamin gitu. Iya. Nggak enak kan? Betul, nggak enak saya terima. Jadi tapi ada beberapa oknum juga loh yang ya artinya dia uang lah gitu kan. Mau dia ada kan banyak mau sembuh dia bayar gitu. Yang penting dia bayar. Yang penting dia duit gue dapat. Berarti kan berarti niatnya dong. Nah itu yang sebenarnya kan nggak boleh ya. Karena ini ilmunya Allah kan. Ilmunya Allah. Kita lemah, kita nggak punya apa-apa. Ini bukan Allah. Jadi mungkin bagi kawan-kawan semua atau terapis ataupun pasien lah, kalau saya bilang ya ini mumpung saya ingat juga ya. Mumpung terpikir. Jadi selalu lupa. Jadi mumpung ingat saya ngomongin. Jadi pertama memang kesembuhan dari Allah. Yang kedua ada peran dari pasien. Kesembuhan itu ada peran dari pasien. Pasien yang mau sembuh, insya Allah Allah kasih sembuh. Karena katanya Allah bilang aku tergantung sesuai prasangka hamba. Pasien sendiri mau sembuh, ya sembuh. Kalau enggak, mental bloknya masih susah. Nah, yang ketiga dari terapisnya sendiri. Kadang si terapis ini terlalu over ekspektasinya. Nggak boleh juga. Harus pakai ilmu ikhlas. Si terapis ini nggak boleh terintimidasi dengan keinginannya harus sembuh. Itu yang bikin karena kan sembuhan punya Allah. Kita kasih maksimal, kita terapi maksimal sesuai kemampuan kita, ya kita kasih yang terbaik. Saya itu tawakal Allah.
Bagus Master Dedi kasih masukan seperti Jadi itu. tiga komponen itu Harus bisa berkaitan. cepat. Jadi pengalaman ya. Iya, tiga komponen itu yang bisa cepat sembuh. Bahkan Berkaitan. kayak hitungan detik. Itu Nggak ada detik yang lagi, mungkin bukan menit lagi tuh. Detik. Detik juga ya. Detik. Saya Ilmu belum. baru saya. Dari Master Dedi. Dari 3 tadi harus dihafalin tuh. Nanti diputar ulang lagi. Luar biasa itu. Sampai itu detik tuh. Detik lah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Bener. Ada. Karena sakit pun bisa hitungan detik. Iya. Sakit pun bisa hitungan detik. Iya. Oke, kalau hasil kesembuhan tadi kalau dari Master Dedi seperti itu. Master Dedi itu apa enggak? Tadi. Apa pesan-pesan untuk teman-teman terapis nih? Pesan untuk Iya, kalau tadi Master Dedi sempat bilang untuk teman-teman nih terapis, coba nomor 1 kan semua kesembuhan dari Allah, terima kasih sesuai prasangkanya. Terus kemudian apa namanya, kita juga jangan sampai ini sebagai terapis. Mungkin ada nggak kiat atau pesan-pesan supaya jadi misalnya ada temen nih mau terapis jadi terapis, Master Diego nasihatin dia bagaimana seharusnya gitu. Oh gitu ya. Jadi gini ya, kebanyakan ya mungkin manusiawi ya. Mereka udah merasa sebagai terapis. Mindsetnya dia tuh saya harus bisa nyembuhin dia. Padahal mereka tuh salah. Kalau udah mindsetnya ke situ, dia nggak bawa Allah, dia susah di situ. Dia merasa saya udah belajar ilmu ini, saya udah jadi terapis, pasti sembuh nih, pasti sembuh. Ketika pasiennya dia merasa bisa menyembuhkan, tapi Allah nggak izinkan, dia nggak sembuh. Yang ada malah dia down, malah dia ngedrop, energinya kalah dengan pasien itu. Kira nggak sembuh pasien. Nyalain ilmunya. Betul. Nyalain ilmunya yang ada. Betul. Padahal masalahnya ada di Dirinya sendiri. Betul. Nah, itu karena manusia ini pandainya nyari kambing hitam. Ilmunya ini nggak top chair ini, nggak sesuai janjinya, bla 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 gitu. Padahal dirinya sendiri yang sakit. Betul. Gimana bisa menyembuhkan orang, dirinya sendiri sakit? Iya. Sendiri yang sakit. Iya. Berarti dia belum lulus dari ilmunya, pengalamannya mungkin, atau belum minta petunjuk-petunjuk yang benar. Mungkin pernah dikasih kesembuhan. Iya. Setelah dikasih penyakit yang lain, pasien ada Over PD. dia terlalu over PD di situ ya kan, kemarinnya bisa. Nah ketika dikasih kesulitan sedikit sama Allah, dia bingung kan, nggak kejawab pikiran dia. Oh kemarin sembuhnya enggak. Ya itu karena dia nggak membawa Dipikir Allah dirinya yang dipikir dia yang nyembuhin. Oh bisa, saya udah ikut pelatihan pasti bisa. Itu salahnya di situ. Dia merasa bahwa ya. Nah, untuk kenapa bisa sakit lagi? Terus kenapa apa yang membuat sakit lagi? Mungkin dari Master dulu. Kan biasa nih orang sakit balik lagi deh. Dokter kan sakit lagi. Nah, biasanya apa sih yang membuat dia sakit lagi? Kalau saya bilang ada dua. Fenomena apa yang muncul? Saya bilang ada dua komponen lah. Ya satu memang sakit itu kan yang pasti karena seperti kita makan, ya kan, makan orang nggak akan sakit ketika satu dan meninggal. Betul. Kita hidup itu pasti sakit. Iya. Jadi nggak mungkin nggak sakit. Jadi itu memang proses alam sunatullah. Kalau bisa aja kapan-kapan sakit itu mungkin aja. Iya. Karena sama dengan kita makan kita nggak bisa sekali. Setelah itu kenyang udah pasti lapar lagi. Besok lapar sama dengan sakit. Itu saya bilang itu pertama. Yang kedua sunatullah berarti. Ya sunatullah itu memang seperti itu. Sakit itu sunatullah karena pembersihan dosa. Iya. Tapi pas kita dari dosa lagi dicuci lagi. Betul itu. Dan yang kedua memang dari mindset. Betul. Mindset si pasien. Mungkin ketika ketemu kita atau ketemu terapis, mindset dia terbawa kita bisa mengarahkan dia. Nah, ketika dia pulang, kan nggak dengan alasan kita, energinya energi lain, betul, energi lama. Jadi dua akhirnya kembali lagi aktivitas yang lama, aktif lagi energi yang lama. Betul. Rasa cemas, khawatir. Muncul lagi. Energi yang bagus sembuh tadi hilang. Betul. Muncul lagi sakit. Iya. Ada dua. Jadi berarti dia ada dua komponen. Berarti dia harus berubah dirinya lebih kuat ya. Supaya tetap energik ya. Artinya mungkin ya harus kontak. Ya harus kontak sama master ini. terus. Ya kita ke silaturahmi lah. Ya supaya dapat energi terus. Betul. Ini para master ini bagus, kita nanti insya Allah akan sharing juga nanti sama master-master yang lain. Ini kita dapat ilmu nih dari master-master yang terjun langsung. Master Diego, gimana kalau antum menurut antum? Kenapa orang itu sakit kembali atau dia berubah sakit kembali?
tadi udah sembuh ya. Misalnya kita pegang sembuh nih, kita pulang dia telepon kita lagi, kok ini sakit, itu gitu tuh. Biasanya kalau saya lihat dari pengalaman saya, karena saya sebagai yang tadi saya bilang pasien, rasa cemas. Ini apa ini penyakit nanti nggak balik lagi ya? Masa sih? Iya. Jadi ada rasa cemas, khawatir. Apalagi sembuhnya cepat ya. Betul. Ini bener nggak sih sembuhnya? Sakit lagi nggak ya? Gitu ya. Ada tuh ya pertanyaan itu. Iya, saya begitu, memang begitu. Iya. Oh, kemarin kok bisa sembuh? Berarti semua orang penyakit gitu. Sudah bertahun-tahun. Sedangkan penyakit saya sudah bertahun-tahun. Ketika sembuh, kok bisa menit, menit. Apa iya dan tempat lain nggak sembuh lagi. Nggak sembuh. Itu yang membuat yang datang lagi dan akhirnya datang lagi. Berarti saya merasakan kata dia. Betul. Nah, itu satu ya, itu mungkin kita juga ya membuat kita kembali sakit lagi bisa saja karena kurang percayanya bahwa ini sebenarnya bukan tidak mungkin kalau Allah beringinan bahwa dia sembuh langsung dan tidak akan sakit lagi, insya Allah kan? Betul. Tapi selama ini belum ada pasien-pasien yang misalnya misalnya minta tolong, ini sakit lagi nggak? Ada juga kayak gitu. Banyak juga ya. Ada aja. Oke, berarti ya kalau saya lebih banyak sih. Nah, teman-teman yang lain juga pasti saya yakin punya pengalaman yang berbeda-beda. Terus solusinya apa ya? Solusinya ya. Memang capek ya, kita jelasinnya terus berulang-ulang kepada mereka ya. Ya kita meyakinkan pasien sih. Kita kuatin mindset dia, mental dia. Kalau kita nggak kita kuatkan begitu ya itu nanti dia balik lagi. Kalau dia nggak mau berubah tuh ya begitu lagi penyakitnya balik lagi. Tapi ketika dia sudah berubah, mungkin masalahnya dia karena sesuatu apa dia nggak mau berubah, ya penyakitnya kembali lagi. Tapi kita sudah kuatkan, kamu harus pasrah, kamu harus ikhlas, kamu harus percaya ini datangnya semua penyakit dari Allah, sembuhnya juga Allah yang menyembuhkan. Kamu harus percaya di situ, insya Allah penyakitnya nggak kembali. Jadi nggak akan kembali lagi. Kayaknya luar biasa nih gitu. Kalau membicarakan tentang penyakit ini, kalau habis ya, nggak akan ada habisnya kan. Buktinya di villa aja kita bisa ngomong 3 hari 3 malam, 3 jam, tidurnya cuma 2-3 jam, kita sharing tetap nggak ada habisnya ngomongin. Tapi saya di sini kesempatan ini berbagi untuk teman-teman para master. Nanti kita akan berjumpa untuk podcast berikutnya dengan para master-master yang lain. Terima kasih Master Dedi dari Bogor dan Master Bibu dari Jakarta Selatan. Nanti nomor kontak mereka Instagram, Facebook di bawah sini. Nanti ini bagian daripada program kami Amal supaya teman-teman para terapis ya bisa mendapatkan keilmuan juga dari kami sebagai sharing, bukan menandakan bahwa kami lebih baik, tapi kami sebatas memberikan suatu wawasan aja apa yang dari pengalaman kami, yang bagus bisa diambil, kalau yang gak bagus itu datangnya dari kami. Dan insya Allah mendapatkan pahala, berkah, dan terutama untuk teman-teman yang sedang sakit. Mungkin Master Dedi kasih masukan buat teman-teman yang sedang sakit nih. Apa yang harus dilakukan? Ya mungkin untuk yang dimanapun kawan-kawan saudara yang dimanapun berada, fisik maupun psikis ya. Yang sakit sedang sakit, bahkan yang nggak sakit selalu saya bilang. Oke. Ya kan? Jadi kalau saya bilang Anda semua harus ikut KHT di pelatihan berikutnya, di pelatihan keempat udah penuh. Walking sheet untuk pelatihan yang kelima. Jadi Anda harus ikut minimal untuk mengobati diri sendiri. Terus kemudian untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Itu ya pesannya. Oke. Kalau Mas Riko mungkin ada pesan lain kalau Master yang sedang sakit atau yang nggak sakit, apa yang harus mereka lakukan di rumah atau apa gitu misalnya, supaya mereka jadi semangat buat sakitnya bisa sembuh sih. Biar semangat. Dan saya kembali ke Master Dedi lagi nih, solusinya nanti. Jadi yang pertama kita mindset kita penyakit dari Allah. Insya Allah dengan kita ikhlas, dengan kita pasrah, kita terima, ya Allah saya terima sakitku ini ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Mungkin dengan itu Allah mendengarkan doa kita nggak tahu mungkin jalannya nanti di mana, Insya Allah kita di situ bisa sembuh. Ya buat khususnya yang belum bergabung di KHT,
ayo kita bergabung di atau biar belajar dulu lah ya, belajar dulu videonya lah ya. Kalau nggak nanti setelah jadi itu jadi pasien dulu lah ya. Ini jadi pasien kayak saya dulu deh. Saya dulu biar ngerasain ya. Ketika ya, banyak pasien di sana yang sembuh, nah situ menambah keyakinan kita bahwa ilmu Allah tuh nggak terbatas, nggak bisa dilogikakan dengan manusia, nggak bisa dipelajari dengan ilmu kayak kedokteran. Itu kan mereka kan ada ilmunya, ya kan khusus tertentu yang manusia terbatas. Tapi ini ilmu Allah. Wahyu. Betul. Jadi nggak bisa terjangkau lah di otak kita. Jadi nggak nyampe. Jadi ikut aja pelatihannya dulu, ya kan. Ngeliat teman-teman kita nih mereka. Insya Allah di situ nanti dapat kesembuhannya di situ. Insya Allah dapat kesembuhan di KHT dalam hitungan menit. Insya Allah. Oke, terakhir ke Mas Dedi, setuju nggak dengan harus merubah mindset, mungkin tambahan lagi, berubah temannya, aktivitasnya dia akan merubah selnya dia atau taubatan nasuha mungkin atau apa? Ya, betul, nambahin aja dari Mas Deko bahwa kesembuhan memang dari Allah, tapi tugas kita berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kita ikut pelatihan di GHT batch 5. Jadi kalau di cuma latihan apa diobatin itu, saya kira cuma di pengobat doang, bergantungan maksudnya ya. Betul. Tapi dengan dia belajar GHT, dia nambah ilmunya untuk mengobati diri sendiri. Kalau ada apa-apa, besok dia bisa nanti lebih enak ya. Betul. Iya. Jadi tambah energi baru. Oke. Energi baru, mencari energi baru di villa. Ya, cukup itu dulu. Cukup itu aja. Nanti kita buat video berikutnya, Mas Deko. Cukup. Terima kasih ada Mr. Dedi dan Mr. Deko. Selamat malam buat penonton podcast. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di acara podcast GHT berikutnya dengan para master lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.